Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta seminar yang sudah hadir. Senang sekali ya rasanya saya bisa berbagi dalam kesempatan kali ini dengan topik yang sangat menarik dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang self concept atau konsep diri. Nah, jadi teman-teman, kita simak materi berikut. Nah, jadi penelitian seminar kita kali ini kita akan membahas tema menciptakan konsep diri positif, membangun mental yang sehat. Nah, di sini itu ada permasalahan yang sering muncul dalam kesehatan mental. Yang pertama itu ada harga diri rendah, terus yang kedua ada ketidakjelasan identitas diri, yang ketiga ada membandingkan diri secara berlebihan, yang keempat ada ketergantungan pada validasi eksternal, terus yang kelima ada kecemasan sosial atau menarik diri dari lingkungan, yang keenam ada perfeksionisme berlebihan atau takut gagal, dan yang terakhir yang ketujuh itu ada kritik diri yang keras. Nah, selanjutnya itu ada apa itu mental sehat. Jadi kesehatan mental ini adalah keadaan di mana seseorang mampu menyadari kemampuannya sendiri dan juga dapat mengatasi tekanan hidup yang normal dan dapat bekerja secara produktif dan juga mampu memberi kontribusi terhadap lingkungannya. Nah, di sini itu ada seorang tokoh psikolog yang sangat terkenal dengan pendekatan terapi klinis yang berpusat pada klien, yaitu Carl Rogers yang lahir pada tanggal 8 Januari pada tahun 1902. Oke, selanjutnya ini ada masuk ke tema kita, yaitu self concept, yang dimana self concept ini adalah persepsi dan keyakinan terhadap diri sendiri yang konsisten serta terorganisir. Self concept juga berfungsi sebagai acuan kita untuk melihat diri sendiri dan dunia. Nah, konsep diri menurut Rogers ini adalah kesadaran batin yang tetap mengenai pengalaman yang berhubungan dengan aku dan membedakan aku dari yang bukan aku. Selanjutnya ini ada 3 komponen. Yang pertama itu ada self image, yang dimana self image ini adalah citra diri. Jadi citra diri ini tuh bagaimana kita melihat diri sendiri. Contohnya kayak ada seorang mahasiswa menganggap dirinya ini sebagai orang yang cerdas dan tekun dalam belajar, tetapi juga dia itu merasa kurang percaya diri saat berbicara di depan umum. Nah, terus yang kedua ini ada self esteem. Self esteem ini adalah harga diri. Jadi seberapa tinggi kita menilai diri sendiri. Jadi contohnya itu kayak ada seseorang yang sering mendapatkan pujian atas pekerjaannya, yang merasa percaya diri dan bangga akan kemampuannya, sehingga dia ini memiliki self esteem yang tinggi. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada seseorang yang sering merasa gagal dalam mencapai targetnya, mungkin dia ini memiliki self esteem yang rendah. Nah, terus yang ketiga ini ada ideal self. Ideal self ini kayak yang diinginkan dalam diri kita sendiri. Itu contohnya kayak misalkan saya ini ingin menjadi mahasiswa yang disiplin, selalu belajar dengan tekun, dan juga mendapatkan nilai yang tinggi, dan juga mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta kreativitas. Nah, terus selanjutnya ini ada tips and trick. Nah, yang pertama ini adalah ketahui dirimu ini orangnya seperti apa. Terus yang kedua ada terima kekurangan dan kelebihan dari diri kamu sendiri. Yang ketiga itu ada sadari kalau dirimu itu bisa berkembang dan punya potensi. Yang keempat, ingat bahwa proses untuk mengembalikan semangat dan mengembangkan self concept ini akan panjang, bahkan bisa jadi tidak selesai. Nah, selanjutnya teman-teman ini ada penelitian terdahulu itu dari Sarmini dan kawan-kawan. Nah, pada saat kegiatan penyuluhan kepada siswa-siswi SMP Islam Nabila Batam ini bertujuan untuk memberikan sebagian besar mengenai kesehatan mental beserta cara mengatasinya. Pada saat itu, penyuluhan kami juga membuat permainan guna untuk membuat suasana menjadi tidak membosankan. Namun, saat awal berjalannya acara kurang mendapatkan respon dari siswa SMP Islam Nabila Batam. Tetapi setelah kegiatan berjalan beberapa waktu untuk mendiskusikan masalah dan siswa mulai banyak bertanya tentang kesehatan mental, sehingga kegiatan menjadi sangat interaktif.
Nah, dari hasil penyeluruhan tersebut, kami juga mendapatkan pengalaman dan kesan yang cukup menyenangkan. Pada sesi akhir kegiatan penyuluhan, siswa membuat daftar pertanyaan yang belum dapat kami jawab, dikarenakan waktu kurang mencukupi. Sedangkan pertanyaan yang dapat dijawab saat penyuluhan berlangsung, kami langsung dapat menjawab saat itu juga dan menuliskan sesuatu yang menyenangkan bagi kesehatan. Ada lagi ini teman-teman, penelitian terdahulunya itu dia ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya quarter life crisis ini yang dialami individu dipengaruhi oleh konsep diri. Dalam kehidupan sehari-hari, individu berinteraksi dengan orang lain dan menerima banyak masukan dari orang lain. Hal ini sejalan dengan teori Calhoun dan Exusela pada tahun 1995 yang menyatakan bahwa konsep diri ini merupakan cara individu memandang dirinya sendiri dalam berkomunikasi dengan orang lain. Dengan melakukan penekanan pada konsep diri positif, diharapkan konsep diri mahasiswa ini dapat meningkat sehingga terjadi kesesuaian antara real self dan ideal self. Berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa mahasiswa ini memiliki konsep diri yang bersifat positif, sehingga hal ini menjadi salah satu potensi untuk mengurangi krisis yang seringkali dialami oleh mahasiswa. Selanjutnya ini ada pengalaman subjektif. Nah, jadi pas awal masuk kuliah, aku ini selalu mikir kalau aku ini orangnya kuat dan mandiri. Setelah bapakku meninggal, aku ngerasa harus bisa ngurus semuanya ini sendiri, apa-apa sendiri, mulai dari urusan kampus sampai ke hal-hal pribadi. Aku juga nggak mau nunjukin kalau aku ini sedih atau butuh bantuan karena takut dibilang lemah. Tapi makin kesini aku mulai ngerasa capek juga, kadang pengen cerita atau minta tolong, tapi ada perasaan yang nggak enak, kayak gue harusnya bisa sendiri gitu loh. Jadi kayak terjebak sama pemikiran aku sendiri. Nah, selanjutnya ini ada referensi dari ID Jurnal Psikologi yang berjudul Konsep Diri dalam Menghadapi Quarter Life Crisis, ini dari Lestari dan kawan-kawan. Terus yang kedua ini ada dari Jurnal Pengabdian Masyarakat yang judulnya ini Penyuluhan Mental Health, Upaya untuk Meningkatkan Kesehatan Mental Remaja, yang ditulis oleh Sarmini dan kawan-kawan. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja dan perkataan saya yang kurang puas. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.